Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbangan Sudutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbangan Sudutan satu TPS itu, antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Kodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Yance menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti Pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di
daerah Humbang Hasutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasudutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasudutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasudutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun, dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar.
Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara.
Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiat Diokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiat Diokonibili. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01
yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasudutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasudutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasudutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun, dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara.
Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun, dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara.
Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01
yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasudutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasudutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasudutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara.
Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara.
Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiat Diokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiat Diokonibili. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01
yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun, dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK
Melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara.
Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01
yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar.
Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi.
Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apfiati Okonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apfiati Okonibili. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon?
Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasudutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasudutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasudutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun, dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan
Yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak. Pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya,
Ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Asudutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan
Yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya,
Ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Asudutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun, dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan
Yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak. Pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya,
Ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Asudutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan
Yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiat Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya,
600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Asudutan 1 TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun, dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan
Yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin. Setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya,
Ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Asudutan 1 TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun, dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan
Yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan.
Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya,
Ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang-Asudutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan
Yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi. Yance juga menyebut kekerabatan Bobi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memiliki pengaruh besar dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Yance menambahkan keterkaitan Bobi sebagai menantu Jokowi membuat dinamika Pilkada Sumatera Utara menjadi tidak seperti pilkada biasanya. Dan berikut pernyataan tim kuasa hukum Edi Hasan terkait dengan pengajuan gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 kategori yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ada keterlibatan ASN. Itu rangkaiannya masif dan kita sampaikan dan kita uraikan dalam bukti-bukti. Dari proses itu, kita juga sudah menegur Bawaslu dan KPU tentang adanya pemilih yang double. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ada di satu kabupaten Langkat, ada di satu kelurahan namanya Kuala, kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi di TPS-nya kami zero. Tidak ada pemilih, bahkan kami punya saksi di situ. Ini kan aneh sekali. Aneh sekali. Justru Pak Edi Ramayadi itu orang Langkat. Orang Langkat nggak mungkin, setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong. Lalu saya ingin juga ilustrasikan bagaimana seorang pasangan 01 yang tidak pernah dikenal di daerah Humbang Hasundutan dalam kampung sana, tidak pernah mengunjunginya, bahkan tidak pernah tahu desanya, bisa menang 100% di dalam TPS. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab. Apakah ini lelucon? Kan tidak, pilkada ini kan adalah pilkada yang mengajaskan demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pasangan 01 yang hanya wali kota Medan yang tidak punya prestasi bisa mengalahkan incumbent di posisi Humbang Hasundutan? Dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah di kampung-kampung terdalam Humbang Hasundutan. Tapi punya nilai atau di TPS itu menjadi 100%. Anehnya, ya, pemilih 600 itu bisa memilih 587 orang. Kan aneh ini, sementara desa itu di Humbang Hasundutan satu TPS itu antara satu rumah dengan rumah lainnya itu bisa berjarak 100 sampai 200 meter. Ini nggak masuk akal. Oleh karena itu kita akan uraikan, kita jabarkan di PHPU kita. KPU Sumatera Utara mencatat Bobi Surya meraih 3.645.611 suara, sementara itu Edi Hasan meraih 2.009.311 suara. Penetapan dibacakan dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang berlangsung pada Minggu 8 Desember hingga Senin 9 Desember 2024. Bobi Surya unggul pada 30 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, sementara Edi Hasan menang pada 3 kabupaten dan kota. Usai rekapitulasi, selanjutnya pihak KPU Sumatera Utara akan menunggu selama 3 hari apakah ada gugatan yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon. Tim saksi dari pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Hasan, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi suara pemilihan gubernur Sumatera Utara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara. Pada saat rekapitulasi suara yang berlangsung hingga Senin 9 Desember 2024, tim saksi Edi Hasan menyampaikan keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara. Saksi Edi Hasan, Leo Marbun dalam rapat pleno KPU menyatakan pihaknya khawatir terkait dengan besarnya jumlah surat suara yang tidak sah pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Selain itu, Leo menuding institusi kepolisian yang disebut mendukung Bobi dan Surya. Leo mengatakan rendahnya partisipasi pemilih juga menunjukkan kegagalan KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Menanggapi gugatan yang diajukan kubu Edi Hasan, calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan akan mengikuti segala prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya siap menghadapi gugatan yang dilayangkan kubu Edi Hasan ke Mahkamah Konstitusi. Bobi memastikan pihaknya akan mengikuti setiap tahapan yang ada dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Dan Bobi Nasution mengatakan akan melakukan pembuktian di ranah hukum soal dirinya dituding menang karena Partai Coklat atau Parcok oleh kubu Edi Hasan.
Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, hasil Pilkada Sumatera Utara digugat oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasangan Edi Hasan resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil penghitungan suara Pilkada Sumatera Utara 2024 ke MK yang gugatannya diajukan pada Selasa 10 Desember 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution dan Surya keluar sebagai pemenang dengan perolehan 3.645.611 suara, unggul dari Edi Hasan yang memperoleh 2.009.311 suara. Atas hasil tersebut, kubu Edi Hasan mengajukan gugatan ke MK melalui tim kuasa hukum Edi Hasan yang terdiri dari Yance Aswin, Abdul Manan, dan juga Bonanda Japatani Siregar. Dalam gugatannya, mereka membawa 83 bukti yang mencakup dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN secara masif dan dugaan politik uang atau parcok. Kemudian, kubu Edi Hasan menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses pilkada yang memerlukan penyelesaian di MK. Perwakilan tim kuasa hukum Edi Hasan, Yance, menyatakan yang menjadi poin utama dalam gugatan ini diantaranya kemenangan Bobi Surya dengan suara 100% di TPS tertentu, misalnya di daerah Humbang Hasundutan, padahal pasangan tersebut tidak pernah mengunjungi daerah tersebut selama kampanye. Yance juga mengungkapkan kejanggalan tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut dari 600 pemilih terdaftar, sebanyak 587 orang hadir dan memilih. Selain itu, Yance mempertanyakan kredibilitas pasangan Bobi Surya yang menurutnya minim pengalaman dan tidak memiliki prestasi signifikan di tingkat provinsi.